Nah, setelah kita bentuk konfigurasi elektronnya, karena ini terakhir di P itu pasangannya dengan S. Jadi kita ambil ini dan ini kan angka 4, itu 4. Kemudian golongan A. Di sini jumlahkan elektronnya ya. Jadi jumlahkan elektronnya, di sini 2 elektron ditambah 3 elektron, berarti 2 tambah 3 adalah 5, berarti golongan 5A. Jadi periode 4 golongan 5A, jawabannya D. Silahkan screenshot nomor 10. Silahkan screenshot dulu. Ya, kalau sudah Bapak lanjutkan lagi soal berikutnya. Pengisian elektron sesuai prinsip Aufbau dan aturan Hund ditunjukkan oleh angka. Cara ngisinya harus ke atas dulu ya, atas dulu diisi, ya, baru ke bawah. Nah, khusus nomor 1 ini, karena ini S-nya itu harus penuh dulu, di depan harus penuh dulu, baru sisanya di belakang. S itu kan cuma 2 elektron, harus diisi penuh. Ini tidak terisi penuh, baru ke atas, harusnya ada ke bawah 1. Berarti ini salah, tidak sesuai. Terus yang kedua, ini betul, S-nya ini ya, blok S ini harus terisi 2 dulu, karena paling depan, 1 ke atas, 1 ke bawah, betul. Terus baru itu ngisi yang sebelah kanannya, ke atas dulu, penuhi dulu, atas dulu 1, 2, 3, 4, 5, baru ke bawah 6, ini boleh, betul. Sedangkan yang ini, 1 ke atas, 1 ke bawah, betul S-nya. Terus di sini ngisinya, cara ngisinya harus ke atas dulu ya, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi panah ke atas dulu yang diisi. Di sini panah ke atasnya masih kosong, padahal di sini panah ke bawah sudah ada. Berarti ini salah. Ini harus diisi dulu panah ke atasnya. Berarti ini salah. Sedangkan yang ini S-nya ke atas dan ke bawah betul, terus diisi ke atas, ke atas, ke atas, ke atas, ke atas, baru diisi ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah, betul. Jawabannya 2 dan 4. Ini cara ngisinya ya. Panahnya itu diisi atas dulu, penuh dulu. 1 kotak itu diisi penuh atas, baru ke bawah. Tidak boleh atas bawah diisi, sedangkan yang kanan masih kosong. Kayak ini masih kosong, nggak boleh. Isi dulu Pak, atas dulu, baru ke bawah. Ya, screenshot dulu. Kalau sudah, Bapak lanjutkan lagi. Perhatikan beberapa pernyataan teori atom berikut. 1. Atom merupakan bagian terkecil dari suatu unsur dan tidak dapat dibagi lagi. Teori atom yang dikeluarkan oleh Rutherford ditunjukkan oleh angka. Yang nomor 1 ini, suatu atom merupakan bagian terkecil suatu unsur tidak dapat dibagi lagi. Ini teori Thomson. Tolong nanti dipelajari lagi ya, Thomson. Atom bersifat netral karena jumlah muatan positif sama dengan muatan negatif. Ini Rutherford. Ya. Kemudian elektron memiliki inti pada orbit tertentu. Ya, ini Bohr. Selama memiliki inti terbentuk gaya yang tetap pada elektron akibat adanya gaya tarik antar elektron gaya inti, ini Rutherford. Kedudukan dalam elektron tidak dapat ditentukan secara pasti. Ini nanti cek kemungkinan Bohr ya. Momentum itu Bohr, tapi ini betul nggak kalimat nih? Tolong dicek yang khusus 5 ya. Jadi yang jelas Rutherford itu nomor 2 dan 4. Nanti baca ya teorinya ini ya. Model Thomson, Dalton, dan sebagainya. Nanti pelajari sendiri. Screenshot dulu. Kalau sudah, Bapak lanjutkan lagi. Atom X Z-nya 17, berikatan Y, Z-nya 9, membentuk XY3. Berarti XY3 ini sebagai PEI, pasangan elektron terikat 3. Berarti ini sebagai atom utama. Yang kita lihat atom utamanya saja. X-nya itu berapa? X-nya itu nilai nomor atomnya 17. Pakai 28, gini lebih cepat. Bisa juga pakai 1S2, 2P2, dan seterusnya, itu ambil 2 terakhir. Kalau ini lebih cepat 287. Ini elektron valensinya. T dikurang, berarti ini ada 4 elektron. 4 elektron itu berarti 2 pasang. Ya, berarti PeB-nya 2. PeI-nya 3, PeB-nya 2. Lihat, PeI-nya 3, PeB-nya 2. Nih. 3 bentuk T.
Jawabannya D. Silakan screenshot dulu. Kalau sudah Bapak lanjutkan. Perhatikan data unsur tabel berikut. Data dari sini, bilangan kuantum elektron terakhir N3, L2, M0, S min setengah itu memiliki unsur nomor berapa? Kita cek dulu ya. Ini N-nya 3. Tulis 3. L-nya 2. L-nya 2 itu berarti S itu, kalau S itu L-nya 0, kalau P itu S-nya L-nya 1, saya tulis ini ya. Kalau L-nya 0 itu S, kalau L-nya 1 itu P, kalau L-nya 2 itu D, L-nya 3 itu F. Berarti L-nya 2, berarti ini 3D. Ini berarti D. Terus M-nya 0. Coba kita lihat dulu. Di sini kotak D itu ada 5. Kotak D itu ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tengah 0, min 1, min 2. Kemudian plus 1, plus 2. Di sini M-nya 0. Berarti berhenti. S-nya min setengah. Berarti panah ke bawah. Ya, M-nya 0 berarti nanti berhenti di sini. Isi dulu ke atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berhenti di M-nya 0, spinnya min setengah berarti panahnya ke bawah. Berhenti di sini. Nah, kita hitung total panahnya berapa. Total panahnya itu menunjukkan total elektronnya. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 3D8. Terus kamu lihat konfigurasi elektron berhenti di 3D8. 3D8 itu di sini. Ya, sehingga untuk ya unsur ini adalah kita tulis dari sini 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D10. Tapi ini D-nya bukan 10 tapi D-nya 8. D-nya 8. Ya kan? 3P6. 3P6 habis 3P6 itu berapa? 4S2. 4S2 baru 3 berhenti di 3D10. 3D8 karena ini terakhir di 3D8. Terus kita hitung jumlah elektronnya. 2 tambah 2 tambah 6 tambah 2 tambah 6 tambah 2 tambah 8. Totalnya berapa? 2 tambah 2 tambah 6 10 tambah 2 12 18 20 28. Atomnya adalah 28 atau Z-nya adalah 28. Nah, cari yang 28 siapa? Ni. Jawabannya Ni. Nomor atom 28 adalah Ni. Ya, screenshot dulu. Silakan screenshot dulu. Kita lanjutkan soal berikutnya. Ya. Konfigurasi elektron diketahui seperti ini. Ya. Membentuk senyawa XY3. Ya, berarti ini ya, PEI-nya 3. Nah, atom utama adalah X. Kita lihat X-nya. X-nya itu ambil 2 persamaan terakhir sebagai elektron valensi. Jumlahkan ini 2 tambah 3 adalah 5. Sehingga untuk X elektron valensinya adalah 5. Terus di sini PEI-nya 3. Tulis di sini. PEI adalah 3. Dikurang. Ya, berarti ini 2 elektron. 2 elektron itu berarti adalah 1 pasang. Ini sebagai PEB. Ya. PEB-nya 1, PEI-nya 3. PEI 3, PEB-nya 1. Berarti segitiga piramida atau trigonal piramida. Segitiga piramida atau piramida segitiga. Segitiga piramida. Jawabannya C.
Dah, kalau sudah Bapak lanjutkan lagi soal berikutnya. Jadi screenshot ya, screenshot dulu. Dah, lanjut. Nah, diketahui unsur-unsur berikut. Nanti kalau ada soal seperti ini, tentukan dulu apa namanya golongannya boleh ya. Contohnya kita tentukan golongannya dulu masing-masing. C6. Ikuti di sini ya. C6 karena ini angkanya kecil-kecil boleh berderet boleh atau pakai gas mulia boleh. Berarti C6 1 S2 2 S2 berarti 2 P2. Berarti ini ya periode 2 golongan karena ini 22 berarti 4. Jumlahnya 4A. Nah, coba cek C. C itu ada di sini. Ya, periode 2, ini periode 1. Saya tulis ini ya, sini periode 1. Ini periode 2. Berarti periode 2 golongan 4A. Ini 1A, 2A, 3A, 4A. Nah, di sini berarti betul. Terus berikutnya O. O 8. 1 S2, 2 S2, 2P ya, 2P4. Ambil di sini. Berarti periode 2 golongan 2 tambah 4 6. Golongan 6A. Coba cek di sini. O ada di golongan 6A betul. Periodenya 2 betul. Ngerti ya? Dah. Periodenya 2, golongannya 6A. Lanjut. Kemudian F. F itu 9. 1 S2, 2 S2, 2P6 ya. 2P berapa ini? 2P5. Berarti ambil terakhir di sini. Berarti ini periodenya masih 2, golongannya 7A. 2 tambah 5 7A. Berarti di sini tuh. Terus sekarang SI. SI 14 pakai gas mulia aja. Gas mulia itu pakai Ne. Ne itu nomor atom 10. Berhenti di 2P6. 2P6. Habis itu 3S 2. 3P 2. Berarti ini periode 3 golongan 2 tambah 2 4. 4A. Coba lihat di sini. 4A ya. SI di sini tuh, di sini. Dah. Coba dengarkan baik-baik teorinya ya. Teorinya dulu kamu ingat di sini. Ya, ingat Bapak ya. Coba lihat di sini. Teorinya dulu. Dari kiri ke kanan, jari-jari makin kecil. Kemudian energi ionisasi makin besar. Sifat logam makin berkurang atau lemah. Dari atas ke bawah, jari-jari makin besar. Ya. Energi ionisasi makin kecil, sifat logam makin kuat. Coba pertanyaannya ini ada beberapa. Urutkan berdasarkan jari-jari atom. Saya tulis dulu ini jari-jari ya. Jari-jari atom, kenaikan jari-jari atom berarti dari kecil ke besar. Jari-jari ya. Dari kecil ke besar kenaikannya. Coba dari sini jari-jari paling kecil itu makin ke kanan, jari-jarinya makin kecil. Coba di sini. Setelah saya taruh letak-letaknya ini, paling kanan adalah F. Ya, paling kanan F. Makin ke bawah, jari-jari makin besar. Berarti di sini paling kecil adalah F, paling besar adalah SI. Jadi urutannya F dulu paling kecil, ya, F. Kemudian
O, kemudian C, paling besar adalah Si. Ini yang pertama. Yang kedua, kenaikan energi ionisasi dari kecil ke besar sama. Energi ionisasi makin ke kanan makin besar. Berarti miliknya F ini paling besar. Ya, energi ionisasi. Dari bawah atas ke bawah, energi ionisasi makin kecil. Berarti paling kecil adalah Si. Jadi kebalikannya jari-jari. Ya, berarti energi ionisasi paling kecil adalah Si, kemudian C, kemudian O, kemudian F paling besar. Nih. Kemudian yang C, sifat logam. Sifat logam dari yang lemah. Dari yang lemah ya. Sifat logam makin lemah, itu dari kiri ke kanan, sifat logam makin berkurang, berarti makin lemah. Sifat logam dari atas ke bawah, sifat logamnya makin kuat. Berarti mirip kayak jari-jari. Sama dengan jari-jari. Ya, berarti urutannya sama dengan jari-jari, yaitu paling ini F, ya, paling lemah adalah F, kemudian O, kemudian C, kemudian Si. Ya, screenshot dulu ini jawabannya. Sudah, kita lanjutkan lagi. Sama kayak tadi, kita tentukan golongannya dulu dan periodenya, baru kita letak-letakkan ya. Coba 9F. Ya, kita cari 9F dulu. 9F. Berarti 1S2, kita ambil tadi aja 9F. Tadi mana F? Daripada saya nyari lagi, saya ambil aja ini. Ya, 9F udah saya cari ya. Nah, kemudian S tadi ada nggak? S nggak ada. Kita buat S. Ya, S18. F berarti posisi F di sini. Ya, kemudian S16. S16 kita gunakan Ne. Ya, Ne habis itu Ne itu berhenti di 2P6. 2P6. Lanjut. Berarti 3S2 ini 10 ya. Kemudian 3P sisanya 4. Berarti ini periode 3 golongan 6A. Kemudian AR 18. AR18. Ya, ini golongan langsung aja. AR itu golongan gas mulia 8A. Ya, AR itu langsung 8A karena dia gas mulia. 8A. Ya. Di sini berhenti di AR itu 3P6. Berarti 3 periodenya 3. Nih. Periodenya 3. Kemudian yang berikutnya CA. CA 20. Berarti pakai AR ya, AR 18. Berhenti 3P6, kemudian 4S2. Nah, berarti ini periodenya 4 golongan 2A. Berarti CA ada di sini. CA mana CA di sini? Ya, kemudian berikutnya adalah RB1737. Nah, 37. Ya. RB37. RB37. 37 berarti paling dekat KR. KR itu 36. Berhenti di 4P6. 4P6. Berarti 5S1. Berarti ini periode 5. Golongan S-nya 1 berarti 1A. Berarti ini RB di sini. Nah, teorinya sama kayak tadi. Jari-jari paling panjang, paling besar. Berarti dari atas ke bawah kayak tadi, dari atas ke bawah
Ya, jari-jari makin besar. Dari kiri ke kanan, jari-jari makin kecil. Berarti kesimpulannya yang paling bawah, jari-jarinya paling besar, berarti RP. Yang paling panjang adalah RP. Unsur yang mudah membentuk ion negatif. Ion negatif itu berarti golongan di sebelah golongan ya ion negatif ya. Ya, ion negatif itu berarti makin ke kanan ya, makin mudah untuk ion negatif, terutama golongan 7A. Diingat-ingat ya, 7A itu mudah membentuk ion negatif. Kalau 1A mudah membentuk ya, untuk 1A dan 2A itu ion positif, lebih cenderung ke ion positif, sedangkan 5A dan 6A 6A dan 7A itu bentuk ion negatif. Sedangkan golongan gas mulia sudah stabil karena mengikuti kaidah oktet. Ya, berarti yang paling negatif itu adalah F. Ya, F yang paling mudah membentuk ion negatif. Berarti ini F karena golongan 7A. Golongan 7A dengan golongan 6A yang mudah membentuk ion negatif adalah golongan 7A. Unsur yang mempunyai energi ionisasi paling besar. Kalau dari kiri ke kanan, energi ionisasi, jari-jari makin kecil, energi ionisasi makin besar. Dari atas ke bawah, energi ionisasi makin kecil. Berarti yang paling kanan, energi ionisasi makin besar, berarti golongan 8A. Berarti miliknya AR. Dah, screenshot dulu. HP gue. Dah, kita lanjutkan lagi. Jika kedua unsur berikan struktur Lewis molekulnya terbentuk adalah, kita lihat ini ya, W itu 6, berarti 2, 4. Kemudian Y itu berapa? 17, berarti 2, 8, 7. Ini kurang 4 elektron, ini kurang 1 elektron, berarti ikatan, ini ikatan apa ini? Ikatan kovalen. Karena sama-sama kurang. Terus KPK-nya ini kalikan 1, ini kalikan 4. Berarti W-nya 1, Y-nya 4. Kamu lihat di sini. W-nya harus 1. Y-nya harus 4. Jadi jawabannya D. W-nya 1, Y-nya 4. Silakan screenshot dulu. Ya, kita lanjut soal berikutnya, soal terakhir. Unsur X memiliki konfigurasi seperti ini. Senyawa yang paling mungkin membentuk ikatan Cl, nomor atomnya 17 adalah, kita cek dulu. X-nya saya ambil 2 elektron terakhir. 2 elektron terakhir ini sebagai elektron valensi. 2, 3. 2 dan 3, berarti elektron valensinya 5. X elektron valensinya 5. Sedangkan Cl 2, 17. Ya, Cl 17. Di sini. Cl 17, berarti 2, 8, 7. Elektron valensinya adalah 7. Nah, berarti ini kurang 3 elektron, ini kurang 1 elektron, berarti ikatan kovalen. Ya, keduanya ini kurang, berarti ini KPK-nya ini kalikan 1, ini kalikan 3. Berarti X-nya 1, Cl-nya 3. Jadi XCl3. Jadi jawabannya C. Silahkan screenshot dulu.